Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitab Jamaah rahimakumullah, ayat yang serupa ujung ayatnya wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang disebutkan di atas, di antaranya satu mendirikan sholat, ujung ayatnya mereka itulah orang yang menang. Mereka itulah orang yang sukses. Mereka itulah orang yang selamatnya di dunia dan di akhirat ujungnya. Maka kalau kita membaca ujung-ujung ayatnya muflihun, maka salah satunya adalah caranya menggapai kesuksesan, kebahagiaan,
dengan sholat. Jadi, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah menegakkan sholat. Semoga kita semuanya senantiasa berupaya beristiqomah terus menegakkan sholat, karena sholat ini adalah kewajiban yang utama. Nah, maka judulnya hikmah pentingnya sholat. Jadi dasarnya tercantum dalam surat Al-Baqarah. Jamaah rahimakumullah. Adik-adik, kalau masjid ini tidak ada temboknya, tidak ada cagaknya, apa yang terjadi? Ambruk, roboh. Tiangnya agama itu sholat. Nah, maka jadi sholat termasuk rukun yang utama. As-sholatu imadul bidah. Yang kedua, sholat adalah rukun tadi ya, rukun. Maka ciri seorang disebut muslim, ciri seorang tanda tengernya orang itu muslim adalah dilihat dari sholatnya. Al-ahdu bainana wa bainahuma as-sholat wa man tarakaha faqad kafar. Karena sholat menjadi kewajiban yang penting, maka ciri seorang muslim adalah sholatnya. Jika sholatnya ditinggalkan, faqad kafar, meninggalkannya sengaja, maka dia menjadi bukan seorang muslim. Nah, sekarang hikmahnya mungkin kita batasi sampai setengah 6. Nanti sisanya kita atau yang punya waktu bisa sampai sore. Dalam kitabnya saya kira sudah ada di sini, saya hanya membacakan saja. Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jadi sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Sabda Rasulullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengajarkan bagaimana pentingnya sholat, agar sholat mudah ditangkap, sholat bisa dirasakan secara langsung. Maka Rasulullah metodenya adalah dengan membuat perumpamaan, agar apa? Setiap kalangan, setiap level, setiap umur bisa memahami pentingnya sholat. Ini Rasulullah disebut sebagai pendidik. Rasulullah sebagai pendidik, maka menghadapi murid-muridnya yang tingkatannya bertingkat-tingkat, ana sing sepuh, wonten sing setengah, wonten sing anak-anak, bisa memahami pentingnya sholat, maka dibuat namanya tamsil, perumpamaan. Ara'aitum law anna nahron bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Menggunakan kalimat tanya. Fara'aita, ara'aitum. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalimat tanya atau bahasa Inggris biasanya disebut dengan question word. Jadi question word apa? Pertanyaan, apakah?
mengapa. Kalau bahasa Inggrisnya what, why, 5W 1H. Ini bahasa Arabnya, kalimatnya diawali dengan huruf A. A itu artinya apakah. Apakah adik-adik jamaah tahu? Nah, ini Rasulullah bertanya. Nah, pertanyaannya itu berarti guru mau menguji, guru mau mengetahui apakah murid-muridnya sudah paham betul. Maka Rasulullah bertanya, apakah kamu tahu jika di depan masjid kita, jika di setiap rumah kita, tengah jengelawang niku wonten napa? Iya. Nahrun, ya. Wonten kali. Ada namanya kali yang mengalir, ya. Kaline jernih, mengalir, gemricik, seger banget. Yang mriki itu daerah pundi? Ngajeng omah kok wonten kaline, masyaallah. Sejuk banget. Di depan rumah ada kaline bening mengalir. Kemudian setiap orang yang pemilik rumah itu mandi dalam sehari ping 5. Maka Rasulullah bertanya, adik-adik, mandi ping 5 kali di depan rumah kita, kaline mengalir jernih, kira-kira teksi wonten kotoran apa mboten? Bersih banget. Sementara ada daerah sana di Jogja sing inggil mriku tidak ada air, ya dulu mandinya seminggu sekali. Banget mboten wonten toya, malah mungkin sebulan sekali. Angel banyune. Teng luar negeri malih sepanjang tahun, bahkan kekeringan. Soalnya kering nopo, memang daerahnya Sahara gunung. Karena kering sepanjang tahun, tidak ada air, bahkan hewan manusia pada mati. Panas sepol, itu teng gunung Sahara mriku sepanjang tahun. Mboten enten toya. Hewan pada mati, bahkan nyuwun sewu, air kencing saja kotoran hewan itu diminum banget mboten wonten toya. Nah, niki Rasulullah mengumpamakan setiap kita punya rumah ada kaline. Subhanallah. Alhamdulillah. Niki gambarannya malah teng Indonesia niki. Lah teng ajeng malah wonten pangan nggih. Wonten gemricik. Ada Syekh Al-Azhar yang datang ke Indonesia itu bersyukur takjub kayak nopo gambaran fisiknya ketika kita membaca surga ada di Indonesia. Maka kita perlu bersyukur berada di Indonesia, karena kalau panas ya tidak panas, kalau dingin juga tidak sejuk. Maka para sahabat menjawab, nggih mboten-mboten kotoran yang menempel di badan. Amargi napa? Tengajeng setiap rumah kita, dalam kita semuanya mengalir sungai yang bersih, mengalir sungai yang jernih, maka kita mandi pastilah tidak ada kotoran. Maka tubuh kita menjadi bersih, fresh. Dibandingkan yang luar negeri, orang tua adus maka hitam kulitnya gitu. Jadi kalau mendekat ya bau, karena memang tidak pernah mandi. Deane anger wonten nyamuknya mboten bentuyan sebagai mambu. Nggih. Sebagai mambu. Maka para sahabat setelah
jawab pertanyaan Rasulullah, ya mboten enten ya Rasul. Keng nopo kita mandi 5 kali bersih tubuh kita. La yabqa min daranihi syai'un. Qala ki mboten wonten kotoran ya Rasul. Qala fadzalika masalus shalawatil khamsi. Demikian itulah fungsi dari sholat wajib yang kita lakukan, yang yamhullahu bihinnal khotoya. Maka dengan sholat wajib yang kita lakukan 5 kali, maka bersih pula kotoran dalam tubuh kita, yang hakikatnya bersih pula kotoran yang menempel dalam jiwa kita. Jadi namanya suci dan bersih. Bersih fisiknya, juga bersih rohani. Yang pertama, kita juga saum. Saum juga demikian. Saum membersihkan fisik kita, juga membersihkan rohani kita. Adik-adik di rumah ada yang punya motor, motornya Yamaha atau motor tahun 70, disebut motor apa? Pitung. Jamaah TC kagungan motor yang lama, angger digawa ngebut, kita kiat apa mboten? Boten kiat. Motornya lama, maka biasanya juga sudah harus ganti. Onderdil. Demikian halnya kita umurnya semakin tua, semakin mesinnya juga harusnya semakin harus diganti. Tapi kan boten wonten spare part kita kudu ganti khusus iki. Boten enten. Saya pernah kuliah tahun saya S1 sampai S3 di Jogja. Jadi lama di Jogja. Karena saya nyepeda, maka kemudian di rumah ada motor Yamaha Super Deluxe. Saya bawa ke Jogja. Baru sampai Krumpot, niku asape panu motor lama. Krumpot kan naik nggih. Oh, niku geruk dan boten laju, malah mundur. Asape ngepul kados badhe kebakaran. Subhanallah. Nah, ini kita mboten wantun sebabnya napa wonten sing teng mriki Mas badhe kebakaran gitu. Akhirnya mboten wantun kula wangsul. Agar dipaksa bahaya. Nah, dibawa ke bengkel jebule napa? Kenal pote niku kok kotor. Nah, gawang bengkel ben kenal pote bersih. Bengkele napa niku memperlakukan knalpot. Nah, dikorok nggih. Knalpote dicopot, dikenteng, ditutup tor maka rontok semua kotorannya, yang nempel niku kotorannya rontok. Tapi karena sudah bertahun-tahun mboten mempan ditotok, akhirnya bengkele niku dibakar, dibakar membara. Nah, kemudian ditotok malih piar kotorannya sing nempel niku pun mboten enten bersih. Semanten ugi puasa, sholat, zakat, kotoran-kotoran yang nempel bertahun-tahun itu Ramadan itu artinya dibakar. Maka dosa-dosanya yang nempel dalam diri kita dibakar oleh Allah sehingga kita menjadi jiwanya bersih.
Mun dibakar kenal pote gawa mlayu enteng banget. Akhirnya selamat dari jamaah rahimahullah. Di dalam diri kita adik-adik, kalau kita makan, makannya misalnya nopo jagung. Maka setelah kita makan, kita punya mesin di dalam perut kita. Namanya apa ini? Mesin pencernaan. Mesin pencernaan. Nah, pencernaan ini Allah yang maha mendesain, Allah yang maha latifun khabir. Maka di sini juga banyak kotoran-kotorannya. Kotoran-kotoran. Maka dengan puasa, dengan sholat, dengan zakat, sesungguhnya itu bisa namanya detoksifikasi, membersihkan yang namanya lambung, membersihkan yang namanya usus, yang membersihkan namanya racun-racun di dalam tubuh kita. Maka hakikatnya ibadah itu tadi adalah membersihkan jasmani kita, membersihkan juga rohani kita. Alhamdulillah. Kenapa kita disyariatkan puasa? Subhanallah, luar biasa, agar kita semuanya menjadi orang yang selamat, sehat, afiah. Maka doa kita Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya, selamat, bahagia. Kembali ke sholat. Sholat diawali sebelum kita sholat, karena ada semangat dari rumah urung wudu. Kemudian sholat subuh, sholatnya sah no mboten? Mboten. Maka harus diawali dengan toharoh. Toharoh itu suci. Nah, kita membasuh tangan kita. Nah, dulu zaman COVID yang harus dilakukan namanya standar kesehatan, apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak mencuci, cuci tangan. Nah ini subhanallah, ternyata 15 abad yang lalu hikmahnya, ternyata ketika kita mau sholat minimal 5 kali itu kita bersih tangan kita, suci tubuh kita, bersih tubuh kita. Maka sesungguhnya kita menjadi orang yang bersih, sehat, jasmani dan rohani. Lanjutkan. Hadisnya muttafaqun alaih, sahih, disepakati oleh ahli hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya ada 6. Kita uraikan. Yang pertama, dari hadis di atas, maka pelajaran atau hikmah dari sholat yang pertama, sholat 5 waktu minimal yang wajib tadi, yang didirikan secara terus menerus istiqomah, maka akan mengantarkan yang pertama dosa-dosa kecil menjadi berguguran. Dosa-dosa yang menempel yang kita lakukan, maka dosa-dosa tersebut menjadi berguguran. Bahkan setiap kita mau melangkah dari rumah ke masjid, langkah yang kanan menghapus dosa, langkah yang kiri menaikkan derajatnya, menaikkan level surganya, menaikkan martabat di hadapan Allah. Jadi kalau dari rumah semakin jauh dari masjid, rumahnya adoh, dalamnya adoh.
saking masjid, maka utama karena apa? Dosa-dosanya, langkah-langkahnya menghapus dosa. Dipakaji dalam memiliki supados dosa-dosa yang pernah dilakukan bersih, maka muter rumin mriku. Ini luar biasa. Idul Adha, Idul Fitri, lapangnya itu mriku. Sehat sambil melangkah tebing nggih. Dosa yang menempel di dalam diri kita juga berguguran. Pakai mobil. Di mobil ini sami. Ya. Tapi yang dihitung ya Allah Maha menghitung, boleh. Pakai motor, pakai mobil. Utama tadi pakai berjalan. Maka semakin jauh berarti dosa-dosanya juga berguguran. Entong, telas. Niku baru melangkah. Sampai di rumah, sampai di masjid, tadi sholat lagi. Wah, maka sholatnya bagi seorang muslim tadi berdasarkan hadis tadi, entong berguguran bersih, maka orang tadi naik martabatnya di hadapan Allah. Maka ketika kita baca ayat-ayat yang terkait dengan iman dan amal soleh, Allah berjanji akan memasukkan ke dalam surga. Ayatnya kita murojaah 10 ayat dalam surat Luqman. Ambil contoh saja. Kita ambil satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Yang pertama jannatun na'im. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sekarang contoh saja surat Al-Kahfi 10 ayat yang terakhir. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Surat Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus. Kalau tadi jannatun naim, ini jannatul firdaus. Nah, ini menunjukkan para ulama menjelaskan bahwa memang surga itu bertingkat-tingkat. Tingkatnya surga ditentukan oleh amal soleh.
Jadi kalau semakin jauh, semakin banyak, semakin memperbanyak kita langkah-langkah kita menuju ke masjid, semakin banyak kita melakukan amal soleh, sholat, pembahasan kita tentang sholat, maka surga kita semakin tinggi. Kalau bulan Ramadan kan kita nyebut swarga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Tersebut Gusti Allah kula nyuwun dilebetaken teng surga. Maka jalan menuju ke surga adalah dengan sholat. Sebaliknya orang yang tidak sholat lawannya surga nopo? Neraka. Maka di neraka ada khusus namanya, nama neraka itu neraka sakor. Maka orang-orang di neraka pada tanya, kamu kenapa masuk neraka? Ya, masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Maka mereka yang di neraka sakor menjawab, qalu lam naku minal musallin. Gemien dulu saya waktu di dunia ora gelem sholat. Menyesal, ya Allah, kembalikan saja saya ke dunia 1 menit saja, 1 jam saja, maka saya akan sholat. Jawab Gusti Allah apa? Boten saged sebab akhirat niku hari pembalasan. Maliki yaumiddin, ingkang retoni dinten kiamat. Ya Allah, mereka teriak-teriak memohon belas kasih sayang Allah. Ya Allah, saya menyesal tahu masuk neraka begini. Gemien ngerti ata aku dadi batu ben ora disiksa. Nggih mboten saged. Nah, itulah ruginya orang yang tidak sholat. Saya kira disambung insyaallah pada kesempatan berikutnya. Hikmah pertama baru sampai hadis pertama dan nomor pertama. Orang yang sholat 5 waktu seperti kita mandi juga 5 kali, maka bersih kotoran-kotoran yang menempel pada diri kita, sehingga orang yang sholat maka dia dijaga oleh Allah dari penyakit fisik dan penyakit rohani. Kalau penyakit fisik menyebabkan orang sakit di dunia, tapi penyakit rohani menyebabkan terkena namanya tidak selamat. Nah, begitu. Maka kita yang minta itu ada doa sehat wal afiyah. Nah, yang kita minta yang lebih tinggi namanya selamat. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah. Kita menghafal satu doa yang selalu juga dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari. Sarang-sarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
potong sampai di sini. Yang pertama tadi, Allahumma afini, ya Allah aku mohon selamat. Jadi ada sehat, afiat. Sehat, apa definisi sehat? Sehat berarti tidak sakit. Tapi kalau afiat, selamat. Jadi ada orang yang sehat tapi dia tidak selamat. Tapi ya, jadi tadi misalnya saya pakai kacamata, sebenarnya orang yang berkacamata itu tidak sehat. Karena apa? Ada penyakit. Tapi boleh jadi afiat, maka yang diminta adalah afiat, selamat. Selamat. Jadi dia berarti sekaligus sehat dan selamat. Jadi yang kita minta yang tinggi, sekaligus berarti dapat sehat. Punya mata tapi orang maaf untuk tidak sehat. Tapi ketika dia juga sudah sehat dan selamat. Itu yang kita mohon dalam bacaan sholat adalah selamat sehat dunia dan akhirat. Mungkin karena ini panjang penjabarannya, insya Allah akan diuraikan di belakang. Intinya Rasulullah biar kita mudah teringat, kita punya kali di depan rumah kita mandi 5 kali, kotorane hilang, bersih. Maka orang yang sholat dia akan sehat, dia akan selamat, selalu bahagia. Di dunia sana, ini sedikit abad namanya dikenal abad modern, dikenal juga sebagai abad stres, abad cemas. Dalam bahasa Inggrisnya the anxiety age, abad cemas. Sebabnya cemas nopo? Ninggali sholat. Maka Islam tadi sudah menjelaskan rukun Islam, di antaranya yang sangat-sangat kita pentingkan adalah sholat. Dengan sholat maka kita selamat, tidak stres, selalu bahagia, selalu menjadi orang-orang yang namanya berkualitas. Semoga kita semuanya diberikan keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirat. Kuncinya adalah istiqomah terus di dalam menegakkan sholat. Maka tadi alladzina yuqimuna, ya, menegakkan. Jadi sholat itu tidak bisa ditinggalkan kecuali karena itu ada tegakkan, artinya sesibuk apapun kita harus teringat kepada Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Pada minta tanda tangan. Ya.